Shalom kekasih Tuhan. Di tengah-tengah wabah virus corona yang sudah menjadi bencana nasional, mari kita tetap semangat, mari tetap bersuka cita, sebab sukacita dari Tuhan itulah perlindungan kita. Amin. Haleluya. Hari ini kita akan belajar kembali dalam 1 Samuel pasal 2. Saya akan bacakan ayat yang sangat indah dari pembacaan ini, yaitu di dalam ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan, sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Wow, luar biasa. Ini adalah sebuah puji-pujian syukur dari Hana, mamanya Nabi Samuel yang ditolong oleh Tuhan, akhirnya memiliki anak. Dan anak itu ialah Samuel, Nabi Samuel. Dan kita juga melihat di sini ayat 9 dikatakan lagi, langkah orang-orang yang dikasihinya dilindunginya. Jadi langkah-langkah kita kemanapun kita melangkah, mau ke gereja kah, mau ke rumah sakit kah, mau ke manapun itu, untuk kita pakai hidup ini untuk jadi berkat bagi orang lain, melayani Tuhan, maka langkah-langkah kita itu dilindungi oleh Tuhan. Tetapi orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Nah, ini dia. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seorang berkuasa. Jadi kalau kita melihat ayat firman ini, kita baca keseluruhan pasal 2, maka ada dua bagian yang kita bisa melihat di dalam ayat ini, yaitu kebaikan dan kejahatan. Kita melihat ada berkat, ada kutuk, Dan hal yang miris, berkat itu diberikan kepada umat Tuhan, yaitu dalam hal ini keluarganya Elkana, secara khusus ibu Hana. Tetapi kutuk itu diberikan kepada hamba-hamba Tuhan, yaitu Eli sebagai imam, serta Hofni dan Pinehas anak-anaknya. Kalau kita baca dari ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-36, sampai ada kutuk yang diucapkan bagi Eli. Di sini kita melihat sebuah pemahaman yang penting. Apa itu? Bahwa di tengah-tengah kegelapan dunia, di tengah-tengah setiap tantangan yang semakin berat dalam hidup ini. Kenapa saya katakan kegelapan dunia? Kalau dalam ayat ini, pastinya sangat gelap. Bayangkan, kejahatan itu bukan lagi hanya di luar gereja, di luar tempat ibadah, tetapi kejahatan itu sudah ada di dalam gereja. Lihat ayat ini. Korupsi, lihat ayat ini, pelayan-pelayan perempuan, menjadi korban kejahatan dari anak-anaknya Eli. Jadi alangkah gelapnya ketika gereja pun sudah memainkan peran di dalam setiap drama-drama kejahatan. Di hadapan manusia bertopeng, tetapi di hadapan Allah semuanya terbuka. Dan inilah sebuah kegelapan. Dan tahukah kita di hari-hari ini kegelapan itu juga terjadi, Dan kegelapan itulah yang menuntun datangnya sakit penyakit yang sedang menjadi wabah bagi kita. Dan bahkan sakit penyakit ini mengharuskan untuk setiap orang tidak lagi beribadah bersama di gereja, melainkan di rumah, ada gereja online. Saya sih bersyukur bahwa Tuhan memberikan kita media sehingga kita bisa online. Tetapi saya sampai saat ini masih berdoa sama Tuhan, karena seandainya ada yang sakit, ada yang meninggal, ada yang membutuhkan doa secara pribadi, apakah pendeta hanya juga online dari rumah untuk mengurus jemaat yang sakit, mendoakan mereka? Ini masih menjadi pertanyaan bagi kita. Makanya saya percaya Tuhan akan memberikan kita hikmat. Tuhan akan memberikan kita kekuatan dan kesehatan untuk tetap beribadah, tetapi dalam waktu-waktu yang tertentu saja. Jangan tiap hari bersama-sama berkumpul di dalam keramaian. Jadi mari jangan tinggalkan rumah Tuhan. Dan kalau kita lihat di sini, kegelapan terjadi. Di rumah Tuhan pun terjadi kegelapan. Tetapi ingat ini, lihat ini. Ayat Alkitab dengan jelas berkata, Hana dan Elkana tetap mendapatkan pertolongan Tuhan dari uluran tangan doa Imam Eli.
Jadi ini penting bagi kita bahwa dalam kegelapan sekalipun terang Tuhan itu tetap bersinar. Dan siapapun orangnya, bukan orangnya yang bawa mujizat, tetapi Tuhan Yesus yang memberikan mujizat itu. Amin. Jadi mari, jangan kita sampai skeptis dengan agama, melihat perlakuan orang-orang rohaniawan yang sangat tidak mencerminkan kasih Allah. Tetapi mari kita tetap bersatu, mari kita tetap beribadah, mari kita tetap memuliakan Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak akan pernah tinggal diam bagi pekerjaannya. Hamba-hamba Tuhan yang melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, ada hukuman bagi mereka. Bukan kita yang menghakimi mereka, tetapi Allah yang menghakimi mereka. Tetapi marilah kita tetap berdoa, marilah kita tetap percaya terang Tuhan tetap akan bersinar di tengah kegelapan yang pekat sekalipun. Begitu juga dengan virus corona hari ini ya. Ketika itu sudah menjadi bencana, tetap percaya bahwa Tuhan tetap memegang kendali. Kalau kita lihat kisah Hana, Tuhan mengangkat dia dari debu. Tuhan mengangkat dia dari lumpur. Ini artinya pembelaan kita itu hanya datang dari Tuhan. Jangan panik, jangan takut, tetapi tetap berharap. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Firman Tuhan berkata dengan jelas, dalam diri kita bukan ada roh ketakutan, tetapi ada roh keberanian. Ada roh yang telah mengalahkan dunia. Jadi mari kita mau tetap hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dia akan mengingatkan kemana kita harus melangkah, kemana kita harus berjalan, kemana kita harus melayani. Jangan kita mengurung diri dan tidak melakukan apa-apa, egois. Tetapi mari kita mau tetap jadi berkat. Selama kita masih hidup, ada kesempatan untuk kita jadi berkat. Dan justru di tengah-tengah wabah virus corona ini, gereja Tuhan jadi terang di tengah-tengah kegelapan. Amin. Demikianlah dengan firman Tuhan saat pagi hari yang indah ini. Kita akan mendengarkan praise and worship dari ibadah Gereja Shalom di hari Minggu kemarin. Kiranya roh yang hidup, Roh Kudus akan menguatkan kita. See you next time di dalam renungan pagi kita besok hari. Kiranya kesehatan